Pembalasan Ratu Laut Utara, Bagian 4, Jilid 13. Di tengah ruangan tiba-tiba saja terlihat satu gulungan ombak besar, membentang lebar tak bergerak laksana sebuah layar kaca. Di dalam layar ombak itu, Wiro melihat bayangan seorang dara berbaju biru tengah berenang di dalam laut, memanggul tubuh kawannya yang mengenakan pakaian hijau. Dua dara ini yang sebelumnya dilihat Wiro melesat keluar dari dalam laut. Semua orang kerajaan bawah laut yang ada di tempat itu tampak cemas. Sri Ratu Ayu Lestari berpaling pada pembantunya yang berpakaian kuning dan berkata, "Roro kuning, cepat songsong Roro biru, dan katakan agar segera membawa Roro hijau ke ruang pengobatan. Aku akan menyusul ke sana." Begitu Roro kuning berlalu, Sri Ratu Ayu Lestari jentikkan ibu jari dan jari tengah tangan kanannya. Layar ombak di tengah ruangan berdesir dan bergulung ke atas. Sesaat kemudian, layar itu menyajikan pemandangan yang lain. "Luar biasa," ujar Wiro kagum dalam hati. Kini, dia melihat pemandangan tepi pantai. Lalu, tampak sosok tubuh manusia batu Jarod Pangestu tegak berkacak pinggang. Mulutnya terbuka, dan kelihatannya dia seperti tengah memaki. Perlahan-lahan, tubuhnya yang menghitam dan membatu itu kembali ke bentuk semula. Sri Ratu tampak kepalkan tangan kanannya. Seolah-olah berada seorang diri, dia terdengar berucap, "Wajah dan tubuh aslimu penuh dengan guratan cacat. Kau boleh berubah menjadi manusia batu, tapi aku akan tetap mengenali Jarod Pangestu. Manusia biadab pembunuh kakek dan nenekku, pembunuh ibu dan seorang kawanku. Hari ini kau muncul di Laut Utara. Hari ini hari pembalasan bagimu." Lalu, sang ratu berpaling pada pembantunya yang berpakaian merah dan berkata, "Roro Merah, kau awasi terus ombak penyambung mata itu. Aku dan Nenek Cempaka akan naik ke darat untuk menyelesaikan perhitungan dengan Jarod Pangestu." Nenek Cempaka memegang lengan Sri Ratu Ayu Lestari seraya berkata, "Sri Ratu, kita harus berlaku hati-hati. Jarod Pangestu bukan manusia seperti 7 tahun lalu. Melihat ilmu yang dikeluarkannya ketika menghadapiku, jelas sekarang dia menjadi manusia sangat berbahaya dan sulit ditaklukkan. Aku tahu dari siapa dia mendapatkan ilmu batu sakti itu." "Katakan siapa gurunya, Nenek Cempaka," ujar Sri Ratu pula. "Dari seorang musuh besarku di masa muda. Namanya Karaeng Watuampu, seorang tokoh silat sakti mandraguna dari tanah Bugis, bergelar Raja Batu di Batu. Dia memiliki ilmu batu. Tak ada ilmu lawan yang sanggup menghadapinya. Biarkan aku dan beberapa pembantumu menghadapinya lebih dulu." Sri Ratu Ayu Lestari walaupun masih sangat belia, namun selama 7 tahun dia mendapat gemblengan dari Sri Ratu terdahulu, dibantu oleh 6 Roro dan si Nenek Cempaka sendiri. Kecerdasan otaknya, serta ketabahan dan kerajinannya mempelajari semua ilmu, telah menjadikannya seorang gadis muda yang matang dalam ilmu dan pemikiran. Sang ratu gelengkan kepala. "Aku berterima kasih pada kesetiaan kalian membela diriku dan kerajaan Laut Utara ini, Nek. Tapi melihat bagaimana dia sanggup mencederaimu dan juga Roro Hijau, aku merasa khawatir. Lagi pula, aku melihat ada sebuah titik merah pada saku pakaiannya sebelah kiri. Cobalah kau perhatikan." Nenek Cempaka letakkan tangan kanannya di atas kedua matanya, seolah-olah seperti orang yang memandang ke arah sumber yang tersilau atau sinar matahari. Apa yang dikatakan ratu ternyata benar. Dia kini dapat melihat ada tanda berupa titik merah di saku kiri pakaian Jarod Pangestu. Pucatlah wajah si nenek. "Hanya ada satu benda yang bisa menimbulkan cahaya peringatan seperti itu," desis si nenek. "Benda pantangan yang sangat berbahaya. Bawang putih. Kita harus dapat merampas bawang putih itu," ujar Sri Ratu. "Tapi sekali kita menyentuh bawang itu, tubuh kita akan menjadi lumpuh, bahkan nyawa pun tak tertolong lagi." "Aku akan merampasnya, Sri Ratu," ujar Roro Merah berjibaku. "Biar aku yang melakukannya," satu suara terdengar dari samping. Semua orang berpaling. Yang barusan bicara bukan lain adalah pendekar 212 Wiro Sableng. Sri Ratu dan Nenek Cempaka saling pandang. Selagi kedua orang itu belum sempat memberikan jawaban, Wiro sudah melangkah pergi. Tapi begitu sampai di tangga istana terdepan, dia jadi bingung sendiri. Di hadapannya, air laut membentang laksana tembok raksasa. Apakah totokan sakti si nenek itu masih bekerja? Kalau tidak, aku bisa konyol di dalam laut sebelum mencapai permukaan." Wiro berpaling pada si nenek. Perempuan tua itu maklum apa yang dipikirkan dan dikhawatirkan sang pendekar, maka dia pun berkata, "Tak ada yang perlu kau gelisahkan, anak muda. Tubuhmu masih terlindung oleh totokan itu." Mendengar ucapan itu,
Pendekar 212 tanpa ragu-ragu langsung mencebur masuk ke dalam tembok air. Sesaat setelah Wiro Sableng meninggalkan istana Ratu Laut Utara itu, Roro Kuning datang terburu-buru dari ruangan pengobatan. Sri Ratu, mohon maafmu. Saya dan Roro Biru telah berusaha menolong Roro Hijau. Agaknya nyawanya tidak tertolong lagi. Mendengar keterangan itu, Sri Ratu dan Nenek Cempaka segera bergegas menuju ruangan pengobatan, sementara Roro Merah tetap berada di tempat itu guna mengawasi ombak penyambung mata. Di dalam ruangan pengobatan, Roro Biru tampak cemas tegak di samping sebuah pembaringan, di mana terbujur sosok tubuh Roro Hijau. Air mata tampak berurai di pipi Roro Biru. Sri Ratu dan Nenek Cempaka cepat memeriksa keadaan tubuh Roro Hijau. Denyutan jantungnya perlahan sekali. Wajahnya seputih kertas, dan pada sela bibirnya ada darah mengering. Sri Ratu menyibakkan dada pakaian Roro Hijau. Tampaklah warna membiru di payudara Roro Hijau sebelah kiri. Paras Sri Ratu langsung berubah. Kita tak mungkin menyelamatkannya, desis Sri Ratu tercekat. Aku tahu, Sri Ratu, ujar Nenek Cempaka dengan nada sedih. Pukulan ilmu batu Jarot Pangestu memang luar biasa berbahaya. Pada saat itu, terdengar suara seperti sesuatu keluar dari air. Lalu, ada sesuatu yang meluncur ke lantai. Ketika semua orang berpaling, mereka langsung menjura dan tundukkan kepala seraya berseru berbarengan. Sri Ratu, kau datang. Di lantai ruangan meluncur seekor buaya putih yang bukan lain adalah penjelmaan Sri Ratu Kerajaan Laut Utara yang terdahulu. Buaya ini naik ke atas pembaringan. Moncongnya menjulur ke arah dada Roro Hijau. Mulutnya dibuka, lalu ludahnya menjulur dan menjilati payudara sebelah kiri Roro Hijau. Selesai melakukan itu, buaya putih ini turun dari pembaringan. Kepalanya ditegakkan sesaat. Kedua matanya menatap orang-orang yang ada dalam ruangan itu. Lalu, aneh, terdengar suaranya, suara manusia, suara perempuan. Tak usah cemas, dan jangan ada yang menangis. Roro Hijau akan segera sembuh. Sri Ratu, kami sangat berterima kasih, kata Sri Ratu Ayu Lestari seraya menjura dalam-dalam. Buaya putih masih menegakkan kepalanya. Kembali dia keluarkan suara, Jarot Pangestu memang manusia sakti. Kepandaiannya setinggi langit. Tapi ketahuilah, di atas langit ada langit lagi. Secepatnya pemuda itu berhasil merampas bawang putih, kalian harus segera naik ke darat untuk membuat perhitungan. Sri Ratu Ayu Lestari, tangan kananmu yang berjarah menyilang merupakan satu kekuatan yang berada di atas langit. Hadapilah musuh besarmu itu dengan penuh kepercayaan. Ulurkan tangan kananmu, kembangkan telapaknya. Mendengar perintah sang ratu, Sri Ratu Ayu Lestari segera ulurkan telapak tangannya. Buaya putih itu lalu menjilati telapak tangan kanan Sri Ratu Ayu Lestari 7 kali pulang balik, lalu kepalanya meluncur turun. Dia mengucapkan selamat tinggal, lalu meluncur keluar dari ruangan itu, diikuti tundukan kepala penuh hormat dari semua mereka yang ada di situ. Baru saja buaya putih itu berlalu, dari arah pembaringan terdengar suara tarikan napas. Ketika semua orang berpaling, Roro Hijau ternyata telah duduk di atas pembaringan. Wajahnya tidak seputih kertas lagi. Jilid 14. Wiro melesat di dalam air, dan dalam waktu sesaat saja sudah muncul di permukaan laut. Dalam keadaan badan dan pakaian basah kuyup, dia melangkah menuju pantai, lalu duduk bersila di atas pasir, menghadap ke arah matahari. Dua telapak tangan dirapatkan di depan wajahnya, kedua matanya dipejamkan. Sikapnya tidak beda seperti orang tengah bersemedi. Sang pendekar tidak menunggu lama. Telinganya menangkap suara orang mendatangi. Jarot Pangestu, manusia berpakaian merah. Kulihat kau barusan keluar dari dalam laut. Mengapa bersemedi di sini? Terdengar suara Jarot Pangestu. Orang ini memperhatikan tajam-tajam wajah Wiro. Sepertinya dia pernah melihat pemuda ini sebelumnya. Yang bersama Nenek Cempaka, tapi pemuda itu berpakaian putih, sedang yang duduk di atas pasir ini mengenakan pakaian dan topi merah, ditambah sebuah ikat pinggang yang membuat Jarot Pangestu menjadi mendelik, karena dia mengenali ikat pinggang berbentuk rantai itu adalah emas murni. Perlahan-lahan, Wiro buka kedua matanya. Kedua telapak tangan masih tetap dirapatkan di depan wajahnya untuk menutupi, karena dia khawatir sebelum sempat bertindak, orang sudah keburu mengetahui siapa dirinya. Wiro perhatikan tampang Jarot Pangestu sesaat. Jelas tampak lelaki ini tengah berpikir keras, mengingat-ingat. Maka cepat ia berkata, aku pangeran dari Laut Selatan. Sengaja bersemedi di sini untuk mendapat petunjuk di mana letak istana bawah laut Ratu Laut Utara. Barusan aku menyelam sampai ke dasar laut,
namun tak berhasil menemukan istana itu. Aku akan meneruskan semadiku, jangan mengganggu. Tunggu dulu, kenapa kau ingin mengetahui letak istana Ratu Laut Utara itu? Bertanya Jarod Pangestu. Aku punya dendam kesumat besar terhadap sang ratu. Dia menculik kekasihku untuk dijadikan hamba sahayanya, jawab Wiro. Ah, kalau begitu, kita berada di pihak yang sama, kata Jarod Pangestu pula. Apa maksudmu? Bertanya pendekar 212. Aku pun punya dendam kesumat terhadap salah seorang pembantu Sri Ratu. Seorang nenek jelek bernama Cempaka. Beberapa waktu lalu aku berhasil melukainya. Seorang pemuda menyelamatkannya ke dalam laut. Kau, aku mengenali tampangmu kini, walau kau tutupi dengan kedua tangan. Bukankah kau pemuda bersama nenek itu? Keparat ini mengenaliku, runtuk Wiro. Tak ada jalan lain, dia harus bertindak merampas bawang putih yang ada di saku baju sebelah kiri Jarod Pangestu sekarang juga. Dengan satu gerakan cepat, Wiro melompat. Tangan kanannya menyambar. Jarod Pangestu tersentak kaget, melompat ke samping dengan cepat. Bret, saku pakaian kiri Jarod Pangestu robek besar. Wiro berhasil mengambil bawang putih di dalam saku itu. Namun, ketika diteliti, ternyata ada satu ruas bawang yang terkelupas dan lenyap dari tempatnya. Bangsat rendah, kembalikan bawang putih itu, teriak Jarod Pangestu marah sekali. Dia memeriksa saku pakaiannya yang robek. Ternyata masih ada satu ruas kecil bawang putih yang tertinggal dalam sakunya. Namun, hal ini tidak membuat amarahnya jadi mereda. Serta-merta dia menyerbu ke arah Wiro sambil lepaskan pukulan tangan kosong yang menderukan angin dahsyat. Murid Sinto Gendeng sudah berhadapan dengan Jarod Pangestu sebelumnya. Pukulan sakti benteng melanda samudera, bahkan pukulan sinar matahari tak mampu merobohkan manusia ini. Maka dia cepat menghindarkan diri dari serangan dengan melompat ke samping, lalu cepat-cepat mencabut kapak naga geni 212 dari balik saku pakaiannya. Sementara itu di Istana Ratu Laut Utara, Roro Merah yang terus mengawasi ombak penyambung mata melihat apa yang telah dilakukan Wiro. Dia segera memberitahu kepada Sri Ratu apa yang telah terjadi. Sri Ratu, pemuda itu telah berhasil mengambil bawang putih dari saku Jarod Pangestu. Dia sama sekali tidak mengetahui kalau dalam saku pakaian Jarod Pangestu masih tertinggal seruas kecil bawang putih. Mendengar itu, Sri Ratu segera memberi isyarat pada Nenek Cempaka dan Roro Merah, serta Roro Biru. Ikuti aku. Kita naik ke darat sekarang juga. Jilid 15. Kembali ke pantai. Pemuda keparat, aku memang sudah menyangka kau adalah kaki tangan nenek keparat itu. Kali ini jangan harap bisa lolos dari tanganku. Rahang Jarod Pangestu mengembung, matanya membeliak merah. Namun, baru saja Jarod Pangestu berkata begitu, tiba-tiba dari bawah permukaan laut melesat 4 sosok tubuh. Mereka ternyata adalah Sri Ratu Ayu Lestari dan Nenek Cempaka, serta Roro Merah dan Roro Biru. Di saat yang sama, puluhan prajurit bersenjatakan tombak dan pedang dalam keadaan aneh, yaitu seperti tersamar di bawah kabut tebal, tampak mengurung pantai. Wut, serangan ganas Jarod Pangestu lewat di samping Wiro. Murid Sinto Gendeng segera kiblatkan kapak maut naga geni 212. Terdengar suara seperti ribuan tawon mengamuk, disertai sambaran sinar perak putih menyilaukan dan menghamparnya hawa panas luar biasa. Sesaat Jarod Pangestu terkesiap juga melihat kehebatan senjata sakti di tangan lawan. Namun, kemudian dia tampak menyeringai. Mulutnya berkomat kamit, tangan kanannya diangkat. Saat itu juga, tangan ini telah berubah menjadi batu hitam yang atos. Menyangka musuh hendak merampas senjatanya, Wiro Sableng tukikkan arah serangannya ke bawah untuk membacok lengan lawan. Terang, kapak dan tangan saling bentrokan. Bunga api memercik menyilaukan mata. Jarod Pangestu terjajar ke belakang tanpa cedera sedikit pun pada lengannya yang kena dihantam kapak naga geni 212. Wiro sendiri terpental 4 langkah. Senjata mustikanya hampir saja terpental dari genggamannya. Dadanya mendenyut sakit. Mau tak mau, Wiro jadi merasakan dingin tengkuknya melihat kenyataan ini. Ketika dengan kalap dia hendak mendahului menyerbu, terdengar Sri Ratu Ayu Lestari berseru. Saudara, serahkan manusia pembunuh bejat itu padaku. Paras pendekar 212 merah tenggelam. Dia hampir tak dapat menerima kenyataan kalau kapak naga geni 212 yang sangat diandalkannya itu ternyata tidak mempan menghantam tangan batu Jarod Pangestu. Karenanya, tanpa banyak bicara, murid Sinto Gendeng terpaksa melompat mundur, walaupun dengan hati jengkel setengah mati. Jarod Pangestu berpaling ke arah Sri Ratu.
Matanya terpentang lebar ketika melihat aurat Sri Ratu yang terbayang di balik pakaian ungu tipis yang dikenakannya. Wajah itu cantik luar biasa, dan sepasang matanya mendebarkan untuk ditatap. Tentunya saat ini aku berhadapan dengan Ratu Laut Utara yang kesohor itu, berkata Jarod Pangestu. Kedua matanya menggerayangi sekujur tubuh sang ratu. Pikiran kotornya lantas muncul. Lalu, dia berkata sambil menyeringai. Dengar, Ratu, jika kau bersedia hidup bersamaku, aku akan melupakan segala dendam kesumatku terhadap nenek jelek pembantumu ini. Manusia kotor, kau tak lebih dari seekor kutu busuk. Jangan berani bicara kurang ajar terhadap ratu kami, teriak Roro Merah. Ah, kau juga, Dara berbaju merah. Yang itu, yang berbaju biru, juga boleh menjadi pendampingku di saat aku perlu belayan tangan kalian. Ternyata kalian berdua tidak kalah cantik dan berbadan mulus pula. Hahaha, bagaimana, Ratu, kau terima permintaanku? Jarod Pangestu, dosamu selangit tembus terhadapku. Dendam kesumatku lebih panas dari bara neraka. Buka matamu lebar-lebar. Apa kau tidak mengenali siapa diriku? Tanya Sri Ratu Ayu Lestari. Yang kulihat adalah seorang gadis berkulit putih mulus, berparas cantik, dan tubuhnya yang bagus terbayang indah menggiurkan di balik pakaian yang tipis, jawab Jarod Pangestu, lalu tertawa gelak-gelak. Ah, ternyata kedua matamu walaupun besar, tapi telah mulai lamur. Kepalamu walaupun keningnya lebar, ternyata otaknya sudah mulai tumpul. Dengar baik-baik, Jarod Pangestu. Aku adalah cucu Menak Srenggi yang kau bunuh 7 tahun lalu bersama istrinya di desa Kaliwungu. Kau juga membunuh ibuku dan seorang kawanku. Tentu saja ucapan Sri Ratu itu membuat Jarod Pangestu terkejut, hampir tak percaya. Dicari-cari malah muncul sendiri. Gadis cantik, siapapun kau adanya, aku tetap pada ucapanku tadi. Hidup bersamaku, akan kulupakan segala dendam kesumatku, dan kuampuni selembar jiwa nenek jelek itu, walau guruku Raja Batu di Batu memerintahkan aku untuk membunuhnya. Nenek Cempaka jadi terkejut mendengar kata-kata Jarod Pangestu itu, sementara Sri Ratu Ayu Lestari cepat membuka mulut. Kau boleh mengatakan hal itu pada penjaga-penjaga neraka, sahut Sri Ratu. Bersiaplah untuk menerima kematianmu. Lalu, dengan tangan kanan terpentang, Sri Ratu melangkah mendekati Jarod Pangestu. Jarod Pangestu sendiri sesaat masih tegak seperti tertegun. Gadis cilik 7 tahun lalu, apakah benar kini menjadi Ratu Laut Utara, yang menurut gurunya Raja Batu di Batu memiliki kesaktian luar biasa? Saat bagiku untuk menjajalnya, aku tidak percaya gadis semuda ini memiliki kehebatan seperti yang dikatakan guru. Sehabis berpikir begitu, Jarod Pangestu hantamkan tangan kanannya ke arah sang ratu. Yang diincarnya adalah payudara sebelah kanan. Dan kurang ajarnya, serangan ganas itu sebenarnya hanyalah tipuan belaka, karena maksud sesungguhnya adalah hendak meremas payudara sang ratu yang menonjol besar dan kencang. Di samping itu, karena menganggap enteng orang, Jarod Pangestu hanya andalkan tenaga luar, sama sekali tidak mempergunakan tenaga dalam ataupun keluarkan ilmu batunya. Sesaat lagi tangan yang kurang ajar itu akan sempat menyentuh payudara Sri Ratu, tiba-tiba sang ratu angkat tangan kanannya. Dari telapak tangan Sri Ratu menyambar asap putih. Jarod Pangestu berteriak kesakitan, tarik pulang tangannya, dan melompat mundur. Ketika tangan kanannya diperhatikan, ternyata sebagian kulitnya telah melepuh lecet. Berubahlah paras Jarod Pangestu. Namun, bersamaan dengan itu amarahnya juga menggelegak. Mulutnya merapal jejampai. Tangan kanan itu serta-merta berubah menjadi batu hitam. Ratu Keparat, terima kematianmu, teriak Jarod Pangestu. Tangan kanannya berkelebat menghantam ke arah kepala. Dengan tenang, Sri Ratu miringkan tubuh ke kiri, lalu tangan kanannya secepat kilat melesat ke atas, dan tahu-tahu pergelangan tangan Jarod Pangestu sudah kena dicekal. Jarod Pangestu merasakan tangannya seperti berada dalam timbunan bara panas. Terdengar suara berderak, lapisan batu hitam aneh yang ada di lengannya merengkah pecah, lalu berjatuhan ke pasir pantai. Jarod berteriak sekali lagi dan sentakkan cekalan sang ratu. Begitu terlepas, dia segera melompat jauh. Ilmu kesaktianku tidak mempan, kata Jarod Pangestu dalam hati. Nyalinya menjadi lumer. Namun, tiba-tiba saja dia ingat akan sisa bawang putih yang ada dalam saku pakaiannya. Dia juga ingat pesan gurunya Raja Batu di Batu. Dengan cepat, bawang putih seruas itu dikeluarkannya dari saku, lalu diacungkannya ke arah Sri Ratu. Bersamaan dengan itu, jari-jari tangannya meremas hancur bawang itu, hingga kini bau tajam bawang putih menghampar di tempat itu.
Sri Ratu Ayu Lestari berseru tegang, sedang Nenek Cempaka tercekat. Sementara Roro Merah dan Roro Biru serta-merta merasakan tubuhnya bergetar, dari lutut menggoyah. Bau bawang putih yang merasuk ke saluran pernapasan membuat tubuh mereka menjadi panas, sedang dada mendenyut sakit luar biasa. Roro Merah dan Roro Biru menjerit keras, lalu terhuyung dan jatuh tergelimpang di pasir. Sri Ratu dan Nenek Cempaka cepat tutup penciuman mereka dan berusaha keras bertahan. Namun terlambat, mereka telah terlebih dahulu mencium udara yang mengandung bawang putih, benda yang merupakan pantangan mematikan bagi orang-orang kerajaan Laut Utara. Di sekeliling tempat itu terdengar suara hiruk-pikuk. Ternyata bawang putih yang berada di tangan Jarot Pangestu telah pula membawa pengaruh pada prajurit kerajaan yang terlihat seperti bayang-bayang itu. Mereka menjerit dan berserabutan seperti terkurung dalam ruangan yang terbakar. Lalu, satu demi satu sosok tubuh mereka roboh ke pantai. Jilid 16. Sri Ratu Ayu Lestari angkat tangan kanannya. Maksudnya hendak melancarkan pukulan, tapi dia terkejut sekali ketika dapatkan tangan kanannya tak mampu digerakkan lagi. Terasa berat, tangan itu ternyata telah lumpuh. Sungguh dahsyat akibat dari pantangan terhadap bawang putih itu. Nenek Cempaka sendiri tidak bisa berbuat apa-apa pula. Kedua telinganya mengiang sakit, dan pemandangan matanya mulai berkunang-kunang, karena kedua matanya kini mengeluarkan air dan terasa perih. Jarot Pangestu keluarkan suara tertawa penuh kemenangan. Dia melangkah menghampiri Sri Ratu sambil berkata, "Jika kau dan anak-anak buahmu bersedia hidup bersama dan melayaniku, kalian akan kubebaskan dari siksaan bawang putih yang mematikan ini." Lalu, Jarot Pangestu acungkan tangannya yang memegang bawang putih ke arah wajah Sri Ratu. Sang Ratu terpekik, tubuhnya menjadi limbung. Selagi Jarot Pangestu mengacungkan bawang putih begitu rupa, Wiro yang saat itu masih tegak memegang kapak naga geni 212 berpikir dan berkata dalam hati. Kapakku jelas tidak mempan terhadap tubuh manusia keparat itu. Tapi untuk memusnahkan bawang putih yang dipegangnya, masakan tidak bisa? Berpikir sampai di situ, Wiro keluarkan teriakan keras. Selagi Jarot Pangestu terbagi perhatian, murid Sinto Gendeng telah berkelebat. Kapak naga geni 212 menderu, mengiblatkan hawa panas, sinar menyilaukan, dan suara seperti tawon mengamuk. Jarot Pangestu menyeringai lebar. Dia biarkan saja tangannya masih mengacung begitu rupa, karena sudah tahu kalau senjata sakti sang pendekar takkan mempan terhadap tubuhnya. Namun, dia sama sekali tidak menyangka kalau hantaman hawa panas dan sinar menyilaukan kapak naga geni 212 membuat hancur dan musnah potongan kecil bawang putih yang ada dalam pegangan jari-jari tangannya. Begitu bawang putih tersingkir lenyap tanpa bekas, Sri Ratu dan Nenek Cempaka segera kuasai diri masing-masing kembali. Roro Merah dan Roro Biru yang tergelimpang perlahan-lahan tampak bergerak siuman. Begitu juga puluhan prajurit kerajaan Laut Utara yang tadi berjatuhan tumpang tindih, kini bangun lagi, dan segera mengurung tempat itu. Jarot Pangestu mengerang marah. Kini seluruh kemarahannya itu ditumpahkan pada pendekar 212 Wiro Sableng. Manusia anjing kurap, kulumat tubuhmu, kertaknya, mulutnya bergerak komat kamit. Sekujur tubuhnya, mulai dari rambut sampai kaki, mendadak berubah menjadi batu. Setiap gerakan dan langkah yang dibuatnya mengeluarkan suara seperti batu berderak. Begitu kedua tangannya bergerak, Wiro segera menyingkir. Tapi celaka, ada hawa aneh yang membuat kedua kakinya seperti dipantek. Dan hawa aneh ini keluar dari tubuh batu Jarot Pangestu. Kretek-ekek, dua tangan batu Jarot Pangestu melesat ke depan. Wiro berusaha setengah mati untuk menghindar, tapi sia-sia saja. Tobat, tamat riwayatku di tangan jahanam ini, keluh Wiro. Lalu, dia hanya tertegak pasrah. Di saat itulah dari samping, Sri Ratu Ayu Lestari datang dengan cepat. Tangan kanannya dengan telapak terkembang menggebuk ke arah bahu kiri Jarot Pangestu. Terdengar suara meletup keras, disertai menggebubunya asap hitam ke udara. Berbarengan dengan itu, terdengar pula jeritan Jarot Pangestu. Dia terhuyung keras ke samping kanan. Tubuhnya yang hitam membatu terdengar berderak, lalu tampak retak-retak. Retakan-retakan itu satu demi satu jatuh ke pasir. Ketika lapisan batu hitam itu tanggal keseluruhannya, tampaklah tubuhnya mengeluas merah seperti dipanggang. Orang ini menjerit lagi, lalu jatuh terduduk di pasir. Sri Ratu Ayu Lestari melangkah menghampiri. "Ini dari ibuku," teriak sang ratu. Kaki kanannya menendang perut Jarot Pangestu. Bukan saja tubuh lelaki itu terpental sampai 3 tombak, tapi perutnya pun tampak ambrol mengerikan. Sri Ratu mendekati lagi.
Ini dari kakek dan nenekku, katanya. Sekali lagi kaki kanannya menendang. Terdengar suara berderak ketika tulang dada Jarod Pangestu patah dan remuk. Ini dari kawanku, teriak Ratu kembali. Tendangannya yang ketiga membabat pinggang Jarod Pangestu. Tubuh Jarod terlipat dan terhempas ke pasir. Dan ini dariku, teriak Sri Ratu lebih keras. Tangan kanannya yang memiliki kesaktian aneh karena adanya dua ruas tangan yang saling bersilang menggebuk ke arah batok kepala Jarod Pangestu. Prakek, batok kepala itu bukan saja hancur mengerikan, tapi hancurnya juga mengepulkan asap hitam menggigitkan. Sri Ratu Ayu Lestari jatuhkan diri berlutut, tekap wajahnya dengan kedua tangan, dan berusaha keras menahan tangis. Nenek Cempaka mendatangi, membantu Sri Ratu berdiri. Setelah hening sejenak, si nenek berbisik. Saatnya kita kembali ke dasar laut, Sri Ratu. Sri Ratu mengangguk perlahan, lalu berpaling dan memandang ke arah pendekar 212 Wiro Sableng. Untuk sesaat, keduanya saling bertatapan. Dan untuk pertama kalinya, Wiro merasakan sanggup balas memandang mata yang bagus, bening, dan bersinar penuh wibawa itu. Nenek, kita harus membawa pemuda itu ke istana kembali, berbisik Sri Ratu. Maksudmu, Sri Ratu? Tanya si nenek seraya memandang sekilas pada Wiro. Kita harus mengundangnya. Dia memberikan bantuan besar yang sangat menentukan ketika dia menghancurkan bawang putih yang dipegang Jarod Pangestu. Perintahmu akan saya sampaikan padanya. Namun setelah sampai di istana nanti, layanan apa yang akan kita berikan padanya? Dalam hatinya, Sri Ratu Ayu Lestari mengeluh. Pembantuku yang tua ini banyak sekali tanyanya. Apa dia tidak merasakan kalau aku merasa suka terhadap pemuda itu? Kedudukanku sebagai ratu tak memungkinkan aku mengatakan kepada siapapun secara terbuka. Ah, kupikir jauh lebih baik jadi manusia biasa saja. Sri Ratu, kami mohon petunjukmu lebih lanjut, terdengar suara nenek Cempaka. Sang ratu tersadar kalau barusan dia dibawa oleh perasaannya sendiri. Pada saat itu, dilihatnya Wiro melangkah mendatangi. Sesaat sang pendekar menatap wajah sang ratu, lalu katanya, Sri Ratu, aku ingin memulangkan baju merah yang bagus ini padamu. Tapi aku tak punya salinan lain. Terpaksa aku harus memintanya. Pakaian itu memang untukmu, saudara. Terima kasih. Tapi aku harus mengembalikan ikat pinggang emas ini, ujar Wiro pula. Itu pun untukmu juga, tak perlu dikembalikan, berkata sang ratu. Wiro menggeleng. Aku tidak berani menerimanya, Sri Ratu. Ini ikat pinggang yang sangat mahal. Orang sepertiku tidak pantas memakainya, apalagi memilikinya. Sri Ratu tidak berikan jawaban. Dia malah memegang lengan si nenek, dan menariknya melangkah menuju ke dalam laut, diikuti oleh Roro Merah dan Roro Biru. Sesaat Wiro tegak tertegun sambil pegangi ikat pinggang emas. Ketika air laut sampai ke bahu empat orang itu, Wiro mengejar seraya berseru, Sri Ratu, ikat pinggang emas ini. Ambil kembali, kau baik sekali, tapi aku tidak berani menerimanya. Di kejauhan, sang ratu hanya tampak tersenyum. Nenek Cempaka, panggil Wiro. Si nenek berpaling, lalu terdengar seruannya, anak muda, kalau kau ingin mengembalikan ikat pinggang emas itu, silakan mengantar sendiri ke istana kerajaan Laut Utara. Wiro melengak. Mengantar sendiri, ujarnya. Dia jadi bingung, apakah totokan aneh itu masih melekat di punggungku? Dia bertanya-tanya sendiri. Di depan sana, keempat orang itu hanya kelihatan tinggal kepala saja. Ketika empat kepala itu lenyap di bawah permukaan air laut, akhirnya Wiro pun melompat menghamburkan tubuhnya ke dalam laut. Ternyata, totokan sakti nenek Cempaka masih di punggungnya. Dan ini yang membuatnya bisa bernapas dan melihat seperti biasa di dalam laut. Serta-merta, Wiro melesat di dalam air menyusul keempat orang menuju istana Ratu Laut Utara.